Selamat malam semua. Terima kasih untuk kedatangannya pada malam hari ini. Ini acara online program kita, latihan rohani yang dari Santo Ignatius. Ini adalah bagian kedua atau dalam istilah Jesuit untuk latihan rohani adalah minggu kedua ya dari latihan atau retret panjang 30 hari yang memasuki minggu kedua. In general, usually WKICU mengadakan rekoleksi untuk masa Advent, tapi karena ini sejalan dengan mempersiapkan diri kita untuk Natal, rekoleksi ditiadakan. So, kita semua mengharapkan umat untuk mengikuti meditasi bagian kedua ini. Untuk selanjutnya, detail akan saya perkenalkan moderator kita untuk 8 sesi ini, minggu kedua yang akan dibawakan oleh Cindy Maria. Silakan Cindy. Ya, selamat malam. Terima kasih Cimayo. Saya bersyukur sekali bisa bergabung bersama teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu yang sekarang ada di sini online. Dan seperti tadi sudah dibicarakan, ini adalah satu spiritual exercise yang saya sendiri sangat benar-benar menunggu, menantikan hal ini terjadi, dan saya sendiri bisa merasakan banyak buahnya dalam spiritual exercise ini. Jadi terima kasih untuk Romo Henry yang akan membimbing kita semua ke minggu kedua dengan harapan kita semua bisa mendalami masa Advent ini juga untuk lebih mengenal Kristus. Ya, silakan Romo. Baik, terima kasih Cindy atas pengantarnya. Saya akan coba untuk share dulu seperti ini. Oke. Right, jadi kita masuk ke bagian kedua latihan rohani dari Santo Ignatius yang kita masuk dari keputusan, the decision. Saya akan jelaskan nanti mengapa temanya menjadi seperti itu. Sebelum kita mulai dulu dengan doa bersama, doa jiwa Kristus. Dalam Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap musuh yang curang, lindungilah kami. Di waktu yang ajar, terimalah kami, bersama para kudus, kami memuji Engkau selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih, sebelum kita mulai masuk bagian meditasi, saya ingin memberikan sedikit review dan juga pengantar apa sih perlu kita lakukan malam ini, dan mungkin nanti saya akan beri kesempatan juga kepada Cindy untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk membantu kita mengklarifikasi beberapa hal sebelum nanti kita mulai meditasi, dan kemudian setelah meditasi baru kita bisa terbuka untuk sharing. Jadi agak sedikit berbeda ini malam hari ini dan seterusnya, karena saya ingin memberikan sesuatu yang pengantar begitu, karena meditasi bagian kedua ini agak berbeda dengan yang bagian pertama yang telah Bapak Ibu jalani 12 minggu terakhir bersama Romo Andalas, ataupun mungkin pernah ikut bersama saya spring kemarin seperti itu. Ini agak berbeda. Jadi review sekali lagi tentang apa itu latihan rohani, tanpa bermaksud untuk merendahkan kemampuan intelektual ataupun pengetahuan semuanya. Saya pikir selalu ada baiknya kita review, karena sebagai seorang Jesuit kita punya juga semacam semangat, moto belajar itu repetitio mater studiorum, bahasa Latinnya begitu. Jadi pengulangan adalah guru yang paling baik, gitu ya. Saya pikir ini penting bagi kita semua, karena saya juga belajar dari pengulangan seperti itu. Saya pernah diutus mungkin itu ketika itu menghubungi sekelompok orang awam ketika itu pernah untuk retret. Ya mungkin karena banyak romo-romo tidak bisa, waktu itu saya masih frater,
Terus orang ini pernah berkata kepada saya begitu, pimpinan kelompok ini mengatakan, "Frater, kami sudah tahu ini latihan rohani, tidak perlu lagi diulang-ulang," kata dia. Dalam hati saya, wah hebat betul ini orang ini ya. Entah mungkin karena dia lihat saya bukan bule, atau mungkin masih frater, tidak jelas. Tapi pokoknya dia tidak mau lagi katanya gitu ya. Tapi saya pikir kita semua masih belajar. Jadi perlu sedikit di review ya. Latihan rohani itu jadi sebuah metode ya untuk menumbuhkan benih panggilan Allah, sebenarnya penting itu agar kita siap disebutkan oleh para Allah Putra untuk mengemban misi Allah Bapa. Ya, jadi tempatkan bersama Allah Putra mengemban misi Allah Bapa. Nah, ini caranya sangat metodik sekali, sangat sistematis seperti itu. Dan kita diharapkan membuat sebuah usaha, makanya juga latihan ya, exercise. Seperti orang yang latihan renang atau gerak jalan atau yang ke gym segala macam itu sama, tapi kali ini di train itu adalah kemampuan spiritualitas kita, kemampuan hati kita untuk mengabdi kepada Allah dan membedakan roh-roh, baik roh jahat atau roh baik, dan penegasan tentang pembaharuan hidup pribadi. Jadi bisa mengabdi kepada Allah, membedakan roh-roh, dan terakhir diharapkan kita semua bisa mereformasi hidup kita masing-masing. Jadi ini sebenarnya tujuan latihan rohani, dan ini maksudnya ini semua ya. Metode ini ditujukan untuk kita mengemban misi Allah Bapa, dilengkapi dengan kuria Roh Kudus, dan juga ditempatkan bersama Allah Putra. Nah, tujuan akhirnya itu melepaskan diri segala hal yang melekat, tidak teratur, disorder attachment, dan mencari dan menemukan kehendak alam kehidupan nyata sehari-hari, dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, itu to save the souls, itu tujuan akhirnya. Tujuan latihan rohani kita ikutin semua begitu. Nah, dinamikanya bagaimana? Seperti disebutkan tadi di pengantar, bahwa ini dibagi dalam 4 bagian depan lingkaran latihan, disebut sebagai minggu biasanya ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Tetapi tiap minggu tidak mesti harus 7 hari. Nah, karena kalau kita melakukan itu dalam konteks 30 hari retret itu kadang-kadang itu lebih sedikit. Minggu pertamanya lebih bisa 8-9 hari, atau minggu ketiga yang lebih sedikit, bisa jadi kurang lebih gitu. Tapi intinya itu minggu itu bagian-bagiannya, tidak mesti dari 7 hari persis gitu. Karena ini bukan matematika. Nah, jumlahnya semua kurang lebih 30 hari. Yang tradisional seperti itu. Kalau yang penuh rata 30 hari. Nah, kalau kita lihat di slide ini, yang penuh 30 hari, yang intensif itu biasanya itu dilakukan di tempat retret, hening 30 hari, intensif, dan para peserta berdoa 4-5 kali seminggu, sehari. Dan bertemu spiritual director, bimbing rohani ya. Jadi berapa jumlah sesinya mereka berdoa? Ya kalau 4-5 dikali 3 ya kurang lebih 150 kali mereka berdoa. Jadi bukan hanya 30 kali sebetulnya. Karena satu hari itu bisa kita doa 4-5 kali. Itu minimum. Kadang-kadang disuruh lagi doa di tengah malam, bangun jam 2, jam 3 untuk berdoa seperti itu. Itu yang full 30 day silent retreat, yang 30 hari hening gitu ya. Nah, Santo Ignatius itu membuat sebuah program khusus yang sebetulnya namanya itu 19 annotation retreat. Anotasi ke-19, retreat anotasi 19. Ini bentuk khusus karena dia tahu tidak semua orang bisa menjalankan itu yang 30 hari. Nah, ini dilakukan di rumah, meeting secara gradual, dan 8-9 bulan. Sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini sebetulnya masuk kategori anotasi 19. Nah, ini sebetulnya diciptakan Santo Ignatius. Ada yang mengatakan ini baru muncul belakangan. Itu tidak benar, bahwa sejak awal tahun 1500-an itu Santo Ignatius sudah membuat ini. Jadi tidak betul kalau dikatakan ini baru muncul abad 20 atau abad 20, abad 19 begitu. Tidak. Ini abad ke-16 sudah ada ini sebelumnya.
Cuma memang belum banyak dikenal dan populer. Nah, sekarang lebih banyak, makanya juga ini WKICU ikut di sini program yang kita desain seperti ini. Nah, bagian-bagiannya itu ada di sini, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Temanya bisa kita lihat di sini karena begini. Ada seorang yang bertanya kepada saya ketika itu, Romo katanya, itu kok minggu pertama itu katanya di WKCU disebut tantangan judulnya, tapi kata si Romo Effendi itu tentang dosa dan kasih Allah. Ini katanya kok kita ini begini. Ya, Romo Effendi tidak salah, tapi kita juga tidak salah begitu. Bahwa ini bukan matematika pertama, tapi kita bisa melihat ini konteksnya bagaimana. Kalau kita minggu pertama ini tentang doa dan kasih Allah, kita diajak untuk memurnikan diri sendiri dengan memeriksa hati, sehingga kita ditantang untuk mengenal diri sendiri dan kasih Tuhan. Nah, minggu kedua itu temanya adalah kelahiran atau inkarnasi, tentang kelahiran Yesus, supaya kita mendapat penerangan untuk lebih mengenal Yesus itu siapa, sehingga kita bisa mendapatkan penegasan rohani, sehingga mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Nah, BKICU menggunakan istilah keputusan ini sebagai judul bagian kedua. Itu tidak salah, tapi yang utamanya juga tentang kelahiran itu. Jadi tergantung bagaimana cara kita melihat begini. Tema ini bagaimana, begitu kan? Jadi bukan matematika di sini. Minggu 3, minggu keempat saya pikir tidak usah saya bahas saja di sini karena fokus saya lebih pada minggu kedua. Tapi paling tidak Bapak Ibu, saudara-saudara tahu minggu ketiga itu tentang sengsara, wafat dan sengsara. Tujuannya perjalanan bersama Yesus ke Taman Getsemani dan ke Golgota. Minggu keempat adalah kebangkitan dengan akhirnya kemenangan atas kematian, atas kebangkitan Yesus, seperti itu. Nah, kita ingat minggu pertama 12 minggu terakhir kita diajak untuk memurnikan diri dari dosa dan ikatan kehendak kita mencapai puncak kesadaran. Kemudian kita lihat apa yang telah saya sedang perbuat harus perbuat untuk Kristus. Pertanyaannya what's next kan? Nah, sekarang peserta diajak untuk lebih mengenal Yesus lebih dekat, untuk mengkontemplasikan misteri-misteri kehidupan Yesus, terutama kelahiran dia. Karena kita mengenal orang lebih dekat, kita harus tahu dia siapa, begitu. Yang paling baik kalau misalnya kalian bersama-sama tahu, misalnya anak ini tumbuh bagaimana seperti itu. Lihat dia lahir seperti itu. Jadi kita mengenal Yesus dalam konteks itu. Jadi minggu kedua ini berisi sesi latihan rohani, mengundang kita mengenal Yesus lebih dekat, tubuh cinta pribadi terhadap Yesus lebih mendalam, dan memuncak pada penegasan rohani ingin ditempatkan bersama Yesus. Tujuannya seperti itu. Oke, mungkin saya stop dulu di sini. Kalau siapa tahu ada yang poin yang klarifikasikan, mungkin Cindy bisa membantu sedikit ini. Ya, terima kasih Romo. Jadi saya ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama, kan tadi Romo sudah memberikan kurang lebih gambaran minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, sekarang kalau misalnya kita ada yang datang sekarang ini, hari ini, baru langsung lompat ke minggu 2, itu apakah kita akan kesulitan karena tidak mengikuti yang minggu pertama atau gimana? Kalau misalnya ada kesulitan, apa yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan diri untuk bisa mungkin minggu-minggu ke depan lebih siap? Pertama, kalau kita bicara ideal, tentu kita mengharapkan para peserta bisa ikut mulai dari yang pertama, minggu pertama ketika itu. Tapi saya tahu bahwa tidak semua orang bisa meluangkan waktu untuk itu, dan semuanya tentu welcome untuk join meskipun baru datang hari ini. Ketika itu atau juga mungkin minggu depan begitu ya. Itu ya, we all are welcome untuk terlibat di sini. Tentu saya mengharapkan baru ikut belakangan juga bisa mengikuti program bagian pertama. Videonya ada di mailing list WKICU, bisa dilihat seperti itu.
bagi yang baru ikut sekarang juga untuk yang ke depan saya pikir bisa, kalau bisa punya komitmen lebih baik, ikut bagian ketiga, bagian keempat lebih baik lagi. Kalau ternyata hanya bisa bagian kedua, saya pikir ya tidak apa-apa juga. Tapi kita berharap bahwa ini membantu menumbuhkan ya keinginan untuk lebih terlibat lebih mendalam, begitu ya. Kalau ternyata hanya ya biarkanlah, karena begini. Pada prinsipnya yang penting di sini dalam latihan rohani itu adalah hubungan kalian dengan Roh Kudus. Jadi bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dalam kehidupan kalian, kehidupan pribadi kalian. Sementara tugas saya sebagai roh pembimbing hanyalah membantu di sini. Jadi sebenarnya between you and God, begitu kan? Harapannya kalian lebih dekat hubungannya dengan Tuhan, khususnya dengan Yesus di sini. Jadi kalaupun misalnya kalian tidak bisa ikut sepenuhnya, ya tidak apa-apa. Tapi satu, saya berharap bahwa juga ada usaha dari masing-masing pihak itu untuk lebih mendalami ini di luar program yang didesain BKCU sendiri. Terima kasih Romo. Dan saya tadi ketawa aja sih waktu lihat yang di bagian 19th Annotation Retreat, kan situ ditulis bahwa spiritual exercises designed by Saint Ignatius of Loyola, which permits a person to be directed through the spiritual exercises while remaining at home. Ya, 19th Annotation pada saat COVID-19, kayak Saint Ignatius ini foresight-nya jauh sekali gitu, cocok sekali untuk kita. Nah, pertanyaannya saya dalam hal ini, apakah kita diharapkan atau dianjurkan, selain kita kan sekarang ada pertemuan seminggu sekali, tapi apakah akan ada PR atau apakah sebaiknya kita meditasinya diulang lagi? Apakah ada kebiasaan yang kita ingin mulai setiap hari gitu, bukannya hanya setiap minggu? Ya, pertanyaan bagus, Cindy ya, karena kalau sebetulnya yang ideal itu dalam 19th Annotation Retreat itu peserta juga bisa ketemu pembimbing rohani, begitu ya. Tetapi COVID-19 mungkin susah dan juga terbatas romo yang bisa membantu seperti itu atau orang yang bisa memberi bimbingan rohani. Jadi saya tentu memang mengharapkan agar para peserta juga karena namanya juga latihan gitu kan. Jadi kalau seperti Bapak Ibu yang mungkin ke gym seminggu sekali, tapi di rumah juga tetap mungkin bisa exercise dikit lah, atau apa begitu, mengangkat beban atau dengan yang lain, atau yang ya pergi ke yoga segala macam, itu kan seminggu sekali ke studio, tapi juga bisa di rumah latihan sendiri. Jadi sama halnya seperti ini, saya juga mengharapkan peserta saudara-saudara sekalian bisa melakukan meditasi ini juga di rumah, begitu di luar acara hari Minggu ini, terutama dalam masa Advent seperti ini, untuk bisa merenungkan lagi tentang misteri Advent seperti itu. Ya, bisa dari bahan-bahan seperti ini dan juga bahan-bahan yang lain yang tentu ada follow up lagi ya. Bisa kalau tertarik mungkin saya bisa memberikan ayat-ayat Injil untuk bisa direnungkan seperti itu. Jadi itu memang seperti katakan namanya juga latihan kan. Jadi that's I think kalian juga perlu untuk latihan di rumah di luar program yang ada seperti ini, seperti analogi tentang latihan yoga ataupun ke gym segala macam seperti itu. Ya benar sekali Romo, saya sendiri juga pernah ada bagian dari hidup saya di mana saya bisa bilang saya nggak doa gitu. Ya tentunya doa makan atau doa tidur, tapi ya gitu aja. Waktu saya umur 5 juga saya doanya kayak gitu aja gitu. Jadi spiritual exercise ini adalah salah satu hal yang benar-benar membantu menumbuhkan kehidupan rohani saya gitu. Jadi saya bersyukur banget atas spiritual exercise ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi Romo, yaitu tadi sempat ditulis bahwa tujuan spiritual exercise ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, mencari dan menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan nyata dalam rangka menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang pertama tentunya jiwa kita sendiri, tetapi apakah dari awal pun kita sudah mempunyai keinginan tersebut untuk menyelamatkan jiwa-jiwa secara orang-orang di sekitar kita, atau pandangannya seperti apa, Romo? Jadi begini, bahwa seperti saya katakan tadi, tujuannya ini agar ditempatkan bersama Allah Putra dalam mengemban misi Allah Bapa. Jadi bahwa kita tentu ingin menyelamatkan jiwa kita sendiri mengikuti latihan ini, tapi harapannya tentu bahwa this is a good news, kita juga harus bisa membagikan ini kepada orang lain. Karena ada harapan kalian semua bisa menjadi orang-orang kudus setelah mengikuti latihan rohani ini,
juga, maka itu kalian terpanggil tentunya juga bisa membantu orang-orang dekat kalian menjadi orang-orang kudus juga, seperti itu, dengan menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Tentu itu konteksnya ke sana. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluar. Akhirnya karena kalian sudah mengalami ini, kalian tahu akan rahmat Tuhan yang kalian terima dalam latihan ini. Maka sama seperti lah kalian misalnya kalau sudah ikut yoga atau gym atau pilati atau exercise itu namanya yang that's for the man yang suka ikut, bertanya Joseph ini. There's a things that CrossFit misalnya seperti itu kan. You know how the benefit of CrossFit. Kamu ingin tentu membagikan kepada orang lain, mengajak temanmu untuk ikut juga. So the same thing seperti ini. Kalian sudah mengalami latihan rohani seperti ini, tahu, dan juga saya harap kalian juga bisa membantu teman-teman lain untuk lebih dekat dengan Tuhan dengan cara seperti atau cara-cara lainnya juga seperti itu. Ya, cukup jelas Romo. Oke, kita lanjutkan. Sekarang, tunggu, kita harus share dulu ini. Kita jadi ini bagian topik kita ya. Jadi selama masa Advent ini, jadi hari ini kita membahas ini tentang kontemplasi panggilan Raja. 4 minggu ke depan kita akan membahas tentang inkarnasi kelahiran Yesus, yang saya bagi topiknya menjadi beberapa 4 bagian, yaitu tentang Tritunggal Maha Kudus, Bunda Maria, dan meditasi Yesus dalam kandungannya, dan terakhir tentang kelahiran Yesus sendiri. Setelah itu Januari 2nd, kita akan meditasi tentang kehidupan tersembunyi Yesus, Hidden Life of Christ. Ini menarik karena orang sering banyak bertanya, ini apa kehidupan Yesus setelah dia lahir sampai dia kitab suci cuma menceritakan dia dewasa. Ini tapi latihan rohani ada ini. Kita lihat kehidupan tersembunyi Yesus. Kemudian mengapa Yesus menjadi kehidupan biasa, meditasi 2 panji, dan terakhir meditasi 3 golongan orang. Nah, gitu ya. Jadi ini gambaran besarnya selama 8 minggu ke depan. Hari ini kita akan melakukan meditasi panggilan Raja. Kontemplasi panggilan Raja, the call of the King ya. Mengapa kita mulai seperti ini? Ingat minggu kemarin itu the Feast of Christ the King. Itu tentang pesta Kristus Raja alam semesta seperti itu. Jadi agak telat emang ini, tapi kalau karena Thanksgiving kita mundur sedikit jadi ya. Tapi yang ideal itu dekat dengan Feast of Thanksgiving. Bukan Feast of Christ the King. Kebalik-balik, maaf ini. Karena Feast of Christ the King itu pesta Minggu Raja alam semesta itu kan minggu kemarin. Seharusnya kita mulai dekat hari Kamis, cuma Kamis Thanksgiving kita mundur. Tapi masih konteks itu. Kita mulai dulu dengan panggilan Raja sebelum masuk masa Advent, karena besok sudah mulai minggu pertama Advent. Jadi ini yang perlu kita siapkan pertama kali ini membayangkan kita di depan Sang Raja itu ya. Kita sering lupa bahwa Yesus itu dia bukan hanya seorang nabi, he's not only prophet, he's not only a priest, but he's also the king ya. Jadi kita membayangkan kita berada di depan Sang Raja, menghormati Raja itu, dan kita minta kepada Yesus agar kita tidak tuli meninggalkan panggilan dia. Itu permohonan kita. Jadi 2 hal yang kita lakukan malam ini. Pertama, membayangkan ada the earthly king, Raja dunia. Dan yang kedua, the eternal king, yaitu Yesus Kristus. The temporal king, the earthly king, and the eternal king. Jadi itu yang akan saya undang untuk melakukan meditasi malam ini. Ya. Poin pertama, saya akan mengundang Bapak Ibu untuk masuk ke dalam mode of fairy tales begitu, atau dunia semacam dunia dongeng, bagaimana ada seorang raja yang memanggil kalian untuk ketika itu seorang raja yang cukup karismatik, dan dia memanggil kalian untuk ikut dia. Ya, jadi raja ini mengatakan, saya ingin mengatasi semua kemiskinan, semua penyakit, dan semua penindasan di dunia ini. Dan semua kejahatan yang akan dia tumpas. Siapa yang ikut saya harus
bersama-sama dengan saya. Di sini jadi kalian membayangkan apa? Kalian tergerak untuk ikut pada orang seperti ini. Dia adalah seorang raja yang karismatik yang punya tujuan mulia tentu ya. Dan kalau berjuang bersama saya, kita akan mencapai kemenangan, mewujudkan masyarakat yang adil makmur seperti itulah. Nah, poin kedua, bayangkan tentang Kristus Raja, ya. Kalau kalian juga merasa terpanggil mengikuti seorang raja dunia seperti tadi yang pertama tadi itu, bagaimana sekarang dengan seorang seperti Yesus yang juga adalah pemimpin kita? Ini poin kedua. Yesus juga mempunyai appeal, panggilan kepada kita. Dia bilang kalau dia ingin memenangkan ini pertempurannya juga, mengatasi kejahatan, mengubah kebencian menjadi penuh cinta, mengatasi kematian seperti itu. Tapi siapapun yang ingin berjuang bersama saya harus bekerja keras, menderita juga seperti ini kepada saya sebelum kita bisa menikmati kemuliaan, gitu ya. Kemudian kita menanyakan diri sendiri, apakah dengan ini juga kita ingin bergabung mengikuti Yesus Sang Raja tadi seperti itu. Nah, tentu bagi yang merasa terpanggil tentu ingin bersusah payah, bersedia bersusah payah bersama Kristus. Yang mempersembahkan diri seutuhnya untuk ikut berjuang dan bersedia maju dalam persatuan dan pengabdian kepada Sang Kristus Raja tadi. Bersedia melawan hawa nafsu dan keinginan duniawi, membaktikan diri kepada Kristus Raja tadi. Oke, saya stop di sini dulu sebelum kita masuk ke meditasinya. Iya, ada beberapa pertanyaan saja sih. Gimana, apakah bagi kan bermeditasi ini kadang suka sulit, apalagi jam 8, setengah 9 malam ini. Apakah ada tips-tips praktikal yang bisa kita ingat selagi masa bermeditasi ini, Romo? Yang pertama, saya selalu mengingatkan bahwa agar kalau bisa memilih tempat yang lebih comfortable seperti itu. Dalam artian bukan jangan terlalu comfortable. Kalau di tempat tidur di atas ranjang, ya bisa tidur, jangan-jangan nanti gitu. Tapi maksudnya juga jangan di tempat yang di dapur atau apa seperti itu. Idealnya tentu ya. Maka cari tempat yang lebih comfortable yang memungkinkan kita memang untuk berdoa seperti itu. Saya pikir kalau ada tempat yang lebih sepi, bagaimana ada dikelilingi tentang patung Maria atau salib juga itu lebih ideal ya. Ya kalau tidak ya sudah, do what you can gitu ya. Tips berikutnya tentu saya menganjurkan kepada para peserta juga memejamkan mata dalam meditasi ini. Baginya tidak bisa, tentu nanti akan bisa melihat ada satu gambar saya pasang seperti itu. Tapi idealnya memang memejamkan mata dan juga bisa terbuka Tuhan kepada Roh Kudus yang datang kepada kita, mengarahkan kita kemana dalam meditasi kita. Dan yang penting itu adalah bahwa kalau kesulitan untuk masuk, jangan frustasi, karena ini bukan sekolah, lagi-lagi ini bukan matematika, jadi keep trying, begitu namanya juga latihan. Dan yang terakhir juga saya katakan adalah bahwa dalam proses ini tentu juga yang penting itu adalah bahwa kita bisa menggunakan imajinasi kita, karena orang sering kesulitan. Kita sering membayangkan itu, misalnya bisa membayangkan kita bagaimana liburan di Hawaii atau di Waikiki atau di mana begitu, atau di Saint Lucia segala macam. Kalian bisa punya bayangan seperti itu. Jadi sama halnya juga saya pikir ini bisa kalian terjemahkan bayangan dalam doa seperti ini. Ya, terima kasih Romo atas diingatkannya. Bagi saya benar-benar ini rahmat Tuhan ya, dan benar-benar kalau saya melihat kehidupan doa saya itu mesti mengemis akan rahmatnya Tuhan gitu, supaya bisa benar-benar mempunyai waktu doa yang berbuah.
Dan ya seperti Romo bilang sendiri tadi, daya imajinasi ini sebenarnya bahkan setan bisa gunakan untuk mikir yang enggak-enggak gitu. Jadi padahal Tuhan berikan kita daya imajinasi ini untuk digunakan juga untuk mendekatkan kita bersama dengan Tuhan. Kalau misalnya bener-bener ngantuk banget, Romo, boleh nggak kita kayak berdiri terus mungkin minum air atau gimana gitu? Apakah dianjurkan? Ya, kalau misalnya di tengah meditasi begitu. Ya, seandainya seperti itu. Ya, kalau memang ternyata banyak, kalau merasa sampai di tengah misalnya meditasi dan sangat ngantuk, ya you can take a break, itu tidak apa-apa. Karena dalam retret 30 hari sendiri, kita retret 30 hari yang penuh itu, kadang-kadang kita disuruh, sudah kalau kelihatan peserta itu capek, oke, take a break begitu selama 1 hari misalnya begitu. Jadi ya, jadi apalagi yang kita seperti ini, kalau benar-benar capek, saya pikir ya you can take a break begitu. Jadi jangan merasa berdosa atau apa. But try that the best first. Ya, jadi seperti kalian apa kalau misalnya CrossFit atau apa seperti itu, kalau merasa tidak sanggup lagi ya sudah berhenti aja dulu begitu kan. But if you feel that you can try, just stay. Ya, sama pertanyaan yang terakhir, kalau tadi kan dibilang gambaran pertama yang Romo akan bawa kita lewat meditasi ini adalah gambaran raja duniawi, kemudian dibawa ke raja surgawi yaitu Allah Bapa, Allah Sang Raja. Nah, kalau misalnya kita agak sulit membayangkan raja duniawi gitu, apakah boleh kita membayangkan pemimpin lah siapa yang kita kenal secara pribadi dan yang benar-benar mengubah hidup kita, atau manajer atau seperti itu, atau sebaiknya pada saat ini raja aja, gambaran raja? Ya, pertama Roh Kudus tidak membatasi ruang imajinasi kita, jadi bisa gitu. Tentu ini Santo Ignatius membuat ini dalam konteks abad ke-16 begitu ya. Jadi kalau kalian merasa bahwa saat ini yang terlebih bisa membayangkan di konteks abad 21 rajanya adalah misalnya entah Presiden Trump atau Jokowi atau Biden begitu, ya silakan saja, tidak apa-apa. Begitu, the earthly king ya begitu ya. Dan sama juga dengan Yesus, tapi Yesus tentu he's the same begitu ya. Dia yesterday, today, and forever. Jadi Yesus juga ya boleh saja kalian membayangkan Yesus mungkin dalam konteks abad 21, tapi he's still Christ, the King, gitu. Ya, terima kasih Romo. Ya. Oke, kita siap-siap masuk dalam suasana doa, dalam meditasi. Kita masuk ke suasana hening. Seperti itu saya akan membuatarkan musik dan membantu dengan sedikit guidance dalam meditasi. Baik, kita mencoba masuk suasana hening. Sekarang menjamkan mata. Kita mohon rahmat kepada Tuhan agar kita bisa terbuka mata hati telinga kita, kita bisa mendengar panggilan Sang Raja. Sekarang kita mulai menggunakan imajinasi kita, membayangkan
seorang pemimpin duniawi. Entah siapa itu, entah seorang raja, abad pertengahan, ataupun seorang pemimpin masa kini, abad 21. Bayangkanlah sang pemimpin tersebut, entah dia menunggang kuda, ataupun berdiri di lapangan terbuka, atau di depan pesawat, atau dimanapun. Bayangkanlah sang pemimpin duniawi tersebut yang mencoba membakar semangat para pendukungnya. Sekarang bayangkan bahwa kalian hadir di depan orang tersebut, entah di kerumunan, atau bahkan berhadapan langsung dengan sang pemimpin. Bayangkanlah kalian mendengar pidato ataupun seruan dari sang pemimpin dunia tersebut. Bayangkan bahwa dia mengatakan bahwa dia ingin mengatasi segala penindasan, mengatasi segala persoalan kemiskinan, mengatasi segala kejahatan. Dia memanggil kalian semua mendukung dia. Bayangkanlah kejadian tersebut. Sekarang cobalah memeriksa batin kalian masing-masing. Apakah kalian merasa terpanggil untuk mengikuti sang pemimpin duniawi tersebut dengan tujuan mulianya, mengatasi kemiskinan, mengatasi segala kejahatan, mengatasi peperangan, mengatasi segala persoalan kemiskinan, perbudakan, penindasan. Apakah kalian tertarik untuk bersama-sama berjuang bersama sang pemimpin tersebut?
Tanyakanlah kepada diri kalian sendiri, apakah kalian sanggup berkorban, entah itu uang, materi, ataupun tenaga, atau waktu untuk mendukung sang pemimpin duniawi ini demi mencapai tujuan mulia. Sekarang saya mengundang saudara-saudara untuk mengubah imajinasi kalian ke situasi yang berbeda. Sekarang bayangkanlah sosok Kristus Raja. Entah dia menunggang kuda ataupun dalam bentuk lainnya. Bayangkanlah sang Kristus Raja. Entah itu berada di lapangan rumput yang luas, atau di atas bukit, atau dimanapun. Bayangkanlah sosok Kristus Raja tersebut berada di depan kalian. Sekarang bayangkan Kristus Raja juga mencoba berbicara kepada kalian. Entahkah kalian berada dalam kelompok orang banyak, ataupun berhadapan langsung kepada kalian masing-masing one on one, face to face. Atau mungkin sang Kristus Raja berbicara kepada kerumunan banyak orang. Bayangkanlah situasi tersebut. Sekarang dengarkanlah sang Kristus Raja memberikan pesan bahwa dia ingin menaklukkan dunia, mengubah kebencian menjadi cinta kasih, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, dan mengubah rasa iri dengki menjadi sikap saling mendukung, dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik. Dan dia ingin kalian terlibat dalam usaha dia menciptakan dunia lebih baik. Dengarkanlah pesan dari sang Kristus Raja.
Sekarang Sang Kristus Raja berkata bahwa siapapun yang ingin berjuang bersama Dia harus juga menderita dan bersusah payah seperti Dia. Ditolak, dihina, juga bahkan dianggap sebagai orang bodoh. Kita juga harus berkekurangan secara materi. Dengarkanlah pesan dari Kristus Raja tentang konsekuensi atau harga yang dibayar dengan mengikuti Dia dalam perjuangannya. Sekarang, periksalah isi hati kalian dengan menanyakan apakah kalian bisa mengikuti Sang Kristus Raja dengan segala konsekuensinya. Bandingkanlah tadi dengan komitmen kalian atau panggilan kalian mengikuti Sang Pemimpin Duniawi atau Raja Duniawi. Jikalau saya tertarik membantu dan mengikuti Raja Dunia atau Pemimpin Duniawi, mengapa saya tidak bisa berkorban mengikuti Kristus Sang Raja? Atau apakah saya bersedia bahkan 2 kali lipat mungkin untuk mendedikasikan diri, mendukung dan berjuang bersama Kristus Raja? Renungkanlah itu. Jikalau ada hal yang kalian katakan langsung kepada Sang Kristus Raja, ungkapkanlah saat ini di depan Sang Kristus Raja yang berdiri di depan kalian. Sekarang kita perlahan-lahan mulai mengakhiri masa meditasi kita. Dan bisa perlahan-lahan masuk ke dalam suasana normal kembali. Dan membuka mata.
Karena kita telah terpanggil oleh Kristus Raja, maka kita pun mendoakan doa yang telah terpampang di depan layar monitor. Sama-sama kita mendoakan Tuhan semesta abadi dan Raja segala ciptaan. Dengan penuh kerendahan hati aku datang kepadamu. Dengan dukungan Bunda Maria dan semua orang kudus, aku tergerak oleh rahmat-Mu, memberikan diriku kepadamu dan kerajaanmu. Aku bertekad bulat untuk bersamamu, menanggung segala kelaliman, segala penghinaan, dan segala kemiskinan, baik lahir maupun batin, demi keagungan-Mu yang Maha Kudus. Jikalau Engkau Tuhan dan Rajaku berkenan memilih dan menerima diriku, maka ambil dan terimalah diriku ke dalam kehidupan sedemikian itu. Ya, terima kasih Romo. Tadi saya lupa kasih pengumuman bahwa sesi Q&A yang akan dimulai dari sekarang ini atau sharing tidak akan direkam, jadi tolong tim hentikan rekamannya, dan juga silakan bagi yang mau mengetik mungkin sharingnya atau pertanyaan untuk Romo, silakan dipersilakan untuk ketik aja di chatnya. Dan beberapa pengumuman lain selagi menunggu untuk yang bagi mau sharing. Nanti link untuk sumbangan kasih akan dikasih di flyer terakhir. Dan seperti yang Bapak Ibu Saudara-saudari ketahui, hari ini jadwalnya jatuh hari Sabtu, tetapi di hari-hari biasa jatuhnya nanti hari Kamis jam 8 malam, jamnya selalu sama. Tetapi hari ini, lalu Minggu Natal dan Minggu Tahun Baru bakalan jatuh di hari Sabtu, seperti hari ini, jam 8. Terima kasih, Cindy. Ini aku minta tim untuk tetap direkam. Romo sambil menunggu ini ya, untuk yang sharing. Nanti setelah menjawab yang ini, mungkin ya kita bisa stop recordingnya. Ini pertanyaan untuk melengkapi informasi aja ya. Jadi tadi Romo tulis 19 anotasi kan, 19 yang sudah mention ini COVID-19. Ya. Pertanyaannya itu kenapa 19? Yang kedua, Romo boleh tolong tambahkan karena BKICU tidak ada rekoleksi, boleh tolong diambil keterangan more detail ya tentang hal ini, kenapa sebaiknya umat ikut ini untuk persiapan selama masa Advent. Terima kasih Romo. Jadi rekaman masih dilanjutkan. Setelah ini kita bisa stop rekaman. Terima kasih. Oke. Mengapa itu anotasi yang ke-19? Karena dalam latihan rohani ketika itu ditulis Santo Ignatius, dia menulis ada anotasi yang cukup panjang untuk membantu proses latihan rohani ini. Jadi semuanya ketika itu ada 20 anotasi. Dari setiap anotasi itu semacam ya footnote, begitu ini penjelasannya apa, begini, begitu tentang bagaimana menjalankan latihan rohani seperti ini. Nah seperti itu. Jadi misalnya anotasi ketiga itu dia mengatakan bagi semua orang yang mengikuti latihan rohani di sini butuh menggunakan intelek ya, tetapi juga yang penting itu act of the will of the movement of the heart, begitu ya. Itu yang penting. Jadi memang boleh menggunakan otak, intelek itu perlu, tapi juga act of the will, movement in the feelings. Seperti itu. Misalnya anotasi ketiga seperti itu. Anotasi 19 tadi sudah saya sebutkan, di mana dia menyebutkan, dia mengatakan bahwa bagi orang-orang yang ingin melakukan retret ketika itu ingin melakukan retret penuh 30 hari, tetapi kemudian punya pekerjaan dan kondisi hidup yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan retret secara penuh seperti itu, maka pembimbing rohani bisa memberikan retret itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Maka akhirnya anotasi 19 ini sebutkan retret latihan rohani dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, dia bilang kalau an hour and a half can be secured daily for us, the retreat could progress slowly. Nah, seperti itu. With almost single point providing enough material for consistent prayer. Jadi itu anotasi 19, kurang lebih secara singkat, tapi cukup panjang di sini. Tapi kalau nanti mau utuhnya saya bisa berikan. Itu makanya dikatakan itu nanti annotation retreat, anotasi yang ke-19. Tapi jumlahnya ada 20 catatan, 20 anotasi. Ya. Yang kedua, mengapa ini penting untuk umat BKICU? Seperti saya katakan bahwa kita semua terpanggil menjadi orang kudus tentu ya. Dan apalagi khususnya sebagai pengikut Yesus, kita ingin lebih dekat dengan Yesus. Ketika itu mengenal Yesus lebih dekat. Nah, tentu saya paham banyak orang BKICU sibuk dengan pekerjaan, tugas sebagai suami istri dan tugas-tugas lainnya seperti itu tidak bisa mungkin berdoa secara reguler setiap hari. Tapi ketika masa Advent seperti ini, gereja memberikan kepada kita masa Advent ini untuk merenungkan misteri kelahiran Yesus seperti ini. Nah, jadi ini juga the time for us ketika itu untuk memberikan tantangan kepada diri sendiri. Ketika itu, ya kalau mungkin mau ke misa harian itu agak sulit, sekarang masih banyak ditutup seperti itu. Kalau mau baca Bible tiap hari di rumah boleh saja, tetapi dengan mengikuti ini juga tentu diharapkan bisa membantu para teman-teman dan warga BKICU ataupun yang lain-lain di luar ini juga lebih mendalami misteri Advent dan khususnya kelahiran Yesus dan mengenal Yesus menjadi lebih dekat. Karena kita sering lupa bahwa kita ini pengikut Yesus, tapi kadang kita juga tidak tahu dengan Yesus itu siapa sebetulnya, seakan-akan dia begitu jauh bagi kita. Bahkan kali ini kesempatan mengenal sang raja itu lebih dekat. Jadi itulah saya katakan bisa berikan kesempatan. Ini tidak kesempatan yang jarang untuk seperti ini ya. Jadi kita kalau rekoleksi itu cuma paling one weekend saja kan, tapi ini kita ada 8 minggu. Orang sering lupa bahwa masa Advent itu diikuti dengan masa Natal. Jadi orang merasa 25 Desember sudah selesai. Ya, it's over sudah. Tapi no, bahwa setelah itu kita masih ada masa Natal ketika itu masih berlanjut kita ya, masa Natal kita ketika itu. Jadi makanya kita terus juga ini sampai Januari. Jadi kesempatan lagi bagi kita untuk in the end that kalau semuanya ingin masuk surga dan menjadi orang kudus, ini salah satu kesempatan untuk bisa membantu kalian to become a better person dan menjadi orang kudus. Terima kasih Romo. Ya, sekarang boleh rekaman, I think boleh di stop ya. Terima kasih Cindy